Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Alpinas Mahendra, NIM 2110301012 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Dan saya Yogi Purnedi, NIM 2110301015 dari jurusan Tafsir semester 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dari mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu dosen Fitri Handayani MA dengan tema Bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Baik, kita masuk pada poin yang pertama adalah pengertian bahasa baku, poin yang kedua pengertian bahasa tidak baku, poin yang ketiga fungsi bahasa baku, poin yang keempat fungsi bahasa tidak baku, poin yang kelima ciri-ciri bahasa Indonesia baku, poin yang keenam pemakaian bahasa Indonesia baku dan tidak baku, poin yang ketujuh contoh bahasa Indonesia baku dan tidak baku, poin yang kedelapan contoh kalimat baku dan tidak baku. Baik, kita masuk pada poin yang pertama adalah pengertian bahasa baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang bisa menghubungkan seseorang dengan lainnya. Pengertian bahasa dibagi menjadi dua. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi berupa anggota masyarakat, berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Pada kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa standar pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa dasar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Berdasarkan teori di atas, pengertian di atas, bahasa baku adalah bahasa standar yang benar dan digunakan oleh suatu masyarakat pada suatu negara atau pada suatu daerah. Bahasa baku atau standar itu harus diterima di dalam masyarakat bahasa. Kemudian poin yang kedua adalah pengertian bahasa tidak baku atau non baku. Bahasa non baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, dipakai di pasar dan ditulis di buku harian. Ragam bahasa non baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi bahasa baku. Menurut Hasan Alwi, bahasa baku mendukung 4 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lainnya. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi masyarakat bangsa. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemberi kekhasan atau khas. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan dan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pembawa wibawa. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestis. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi oleh pemerolehan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain.
Kemudian yang keempat, fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan tersebut. Kemudian yang keempat, fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak resmi sehari-hari yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan di pasar. Fungsi penggunaan bahasa non baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Kemudian poin-poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yogi Purnedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Ciri bahasa baku Nur Hasan Alwi dan kawan-kawan. Ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan, di mana yang berupa kaidah dan aturan yang tetap, baku atau standar, tidak dapat berubah setiap saat. B. Memiliki sifat kecendikian perwujudannya dalam kalimat paragraf dan satuan bahasa lain yang lebih besar pengungkapannya, penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. C. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman proses pembakuan sampai taraf tertentu, berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. 2. Ciri-ciri lain bahasa baku adalah: A. Tidak terpengaruhi bahasa daerah. B. Tidak terpengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. D. Pemakaian imbuhannya secara eksplisit. E. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. F. Tidak terkontaminasi dan tidak rancu. 3. Ciri bahasa tidak baku. Bahasa non baku juga memiliki ciri khas. 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama. 2. Dapat terpengaruhi oleh perkembangan zaman. 3. Dapat terpengaruhi oleh bahasa asing. 4. Digunakan pada suatu situasi santai atau tidak resmi. F. Pemakaian bahasa Indonesia baku dan tidak baku dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia baku dan non baku mempunyai kode atau ciri bahasa dan fungsi pemakaian yang berbeda. Kode atau ciri dan fungsi setiap ragam bahasa itu saling berkait. Bahasa Indonesia baku berciri seragam yang mengikuti kaidah bahasa yang membakukan atau yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal baku, melainkan kaidah gramatikal non baku. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik adalah pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa baku. Pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan baik adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa Indonesia non baku. G. Contoh bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Kata baku: aktif. Kata non baku: aktif. Kata baku: apotek. Kata non baku: apotek. Yang H. Contoh kalimat baku dan tidak baku. 1. Kalimat tidak baku. 1. Semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. 2. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. 3. Mengenai masalah ketunaan karya perlu segera diselesaikan dengan tuntas. 4. Sebelum mengarang terlebih dahulu, tentukanlah tema karangan. 5. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A melawan regu B. 6. Kita perlu pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengembangan kota. Contoh kalimat baku. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. 1. Yang nomor 2, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. 3. Masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. 4. Sebelum mengarang, tentukanlah tema karangan. 5. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A dan regu B. 6. Kita memerlukan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Baiklah, itulah pembahasan kami. Jadi kesimpulannya adalah bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Dengan bahasa manusia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku, dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Terima kasih, mungkin itulah penjelasan dari makalah kami. Kritik dan saran yang sangat kami butuhkan. Jikalau terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.